Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu Della sudah bangun lebih dulu dari biasanya. Meski semalaman ia hampir tidak tidur. Kalimat Raka tadi malam masih berputar di kepalanya. Kita butuh suasana baru. Kita ke villa keluarga saja akhir pekan ini. Suasana baru. Bagi Della, dua kata itu terdengar seperti harapan sekaligus peringatan. Sudah berbulan-bulan hubungan mereka terasa seperti rumah dengan jendela tertutup. Utuh dari luar, pengap di dalam. Raka tidak lagi mudah tertawa dengannya. Setiap percakapan berubah menjadi koreksi kecil. Cara Della mengatur uang, memasak, bahkan memilih kata. Tidak ada ledakan besar, hanya retakan-retakan halus yang membuat Della terus bertanya di dalam hati, apa aku memang kurang? Ia melipat pakaian ke dalam tas dengan rapi, seolah kerapian itu bisa menutupi kegelisahannya. Dari dapur terdengar suara Raka berbicara di telepon. Nada suaranya hangat, nada yang jarang Della dengar akhir-akhir ini. Iya, Ma, kita berangkat pagi ini, kata Raka. Della juga ikut. Della berhenti melipat. Ada jeda kecil sebelum Raka melanjutkan. Suaranya sedikit menurun. Iya, Ma, nanti dibicarakan di sana. Della tidak perlu mendengar jawaban di seberang sana untuk menebak itu Bu Mira, ibu mertuanya. Perempuan yang tak pernah benar-benar menyembunyikan ketidaksukaannya. Bukan marah besar, bukan makian. Hanya komentar-komentar kecil yang selalu berhasil membuat Della merasa salah tempat. Perjalanan dimulai dengan diam yang terlalu panjang untuk disebut nyaman. Della duduk di kursi belakang mobil, sementara Bu Mira di depan bersama Raka. Itu bukan kebetulan. Bu Mira yang membuka pintu depan lebih dulu sambil berkata ringan, "Biar ibu di depan, Della kan masih muda, kuat di belakang." Kalimatnya terdengar biasa, tapi Della menangkap maknanya. Posisi, urutan, siapa yang lebih utama. Awalnya Della mencoba menikmati pemandangan luar jendela. Sawah-sawah hijau, langit cerah, jalanan yang belum ramai. Ia ingin percaya ini benar-benar liburan untuk memperbaiki hubungan. Ia ingin percaya Raka masih memilihnya. Namun obrolan di depan perlahan menyeretnya masuk. Raka cerita kamu sekarang jarang masak sendiri, ujar Bu Mira tiba-tiba, tanpa menoleh. Istri itu seharusnya tahu melayani suami. Dulu ibu bangun jam 5 setiap hari. Nada suaranya tidak keras, justru lembut. Jenis kelembutan yang membuat bantahan terasa tidak sopan. Della menelan ludah. Saya tetap masak, Bu. Hanya kadang pesan kalau Raka pulang larut. Kalau suami pulang larut justru butuh masakan rumah, sahut Bu Mira cepat. Laki-laki bisa cari kenyamanan di luar kalau di rumah kurang. Kalimat itu seperti jarum halus. Tidak melukai di luar, tapi menusuk di dalam. Della melirik Raka lewat kaca spion, menunggu pembelaan kecil, penyeimbang, apapun. Raka hanya tersenyum samar. Mama cuma mengingatkan, Del, jangan dibawa perasaan. Jangan dibawa perasaan. Kalimat yang paling sering membuat perasaan seseorang terasa tidak sah. Della mengangguk pelan. Ia memaksakan senyum yang tidak terasa sampai ke pipi. Di dalam dadanya, sesuatu mengerut. Bukan marah, melainkan malu yang sulit dijelaskan. Malu karena ditegur. Malu karena berharap dibela. Malu karena tetap diam. Mobil terus melaju. Bu Mira lalu bercerita tentang menantu teman-temannya yang lebih cekatan, dan tahu diri. Setiap cerita seperti cermin yang sengaja diarahkan ke Della, seolah ia diminta melihat kekurangannya sendiri. Di satu titik, Della hampir berkata ingin pulang saja. Kata-kata itu sudah sampai di ujung lidah. Tapi bayangan wajah Raka muncul, lelah, dingin, mudah kesal. Jika ia menolak ikut sekarang, Raka pasti menganggapnya tidak mau berusaha. Istri pembangkang. Label itu terasa lebih menakutkan daripada rasa tidak nyaman yang sedang ia alami. Akhirnya Della memilih diam.
Diam yang bukan setuju, tapi menunda. Ia meyakinkan diri, mungkin di villa suasana akan berbeda. Mungkin Raka benar, mereka hanya butuh waktu. Namun semakin dekat ke villa, perasaan Della justru semakin berat. Ia merasa seperti tamu yang diundang ke rumah sendiri tanpa tahu tujuan sebenarnya. Mobil mulai menanjak memasuki kawasan villa. Udara lebih dingin. Kabut tipis turun di antara pepohonan pinus. Bu Mira tampak puas, seperti seseorang yang kembali ke wilayahnya. Raka mematikan mesin mobil saat mereka tiba. Akhirnya sampai, katanya ringan. Della turun sambil menarik napas panjang. Ia menatap bangunan villa di depannya. Besar, tenang, dan terasa asing. Tidak ada kehangatan liburan yang ia bayangkan. Hanya kesunyian yang seperti menyimpan sesuatu. Saat Raka mengeluarkan koper, Bu Mira mendekat ke Della dan berkata pelan, cukup pelan agar hanya mereka berdua yang mendengar. Di sini kamu harus banyak belajar. Della, jangan cuma jadi istri di atas kertas. Della menatap wajah ibu mertuanya. Senyum Bu Mira tipis, sopan, tapi matanya dingin menilai. Untuk pertama kalinya hari itu, Della merasakan dorongan kecil untuk melawan. Bukan dengan kata, hanya dengan pikiran. Aku tidak seburuk yang dia kira. Namun dorongan itu belum cukup kuat. Ia masih takut merusak apa yang tersisa dari pernikahannya. Della mengangkat tasnya sendiri, meski Raka tidak menawarkan bantuan. Langkahnya pelan memasuki villa, tapi di dalam dadanya muncul keputusan kecil, berisiko, nyaris tak terlihat. Ia akan memperhatikan semuanya di tempat ini. Setiap ucapan, setiap sikap. Jika benar ada yang salah dalam dirinya, ia ingin tahu. Tapi jika yang salah bukan dirinya, ia tidak mau terus menyalahkan diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Della datang ke villa itu bukan hanya sebagai istri yang ikut, melainkan sebagai seseorang yang mulai waspada. Della datang ke villa itu dengan mata yang lebih awas daripada hatinya. Keputusan kecil yang ia buat sebelum melangkah masuk, untuk memperhatikan segalanya, masih ia pegang. Ia tidak lagi ingin sekadar merasa, ia ingin mengerti. Interior villa terasa rapi dengan cara yang kaku. Tidak ada barang tergeletak. Tidak ada tanda rumah yang benar-benar dihuni. Sofa putih tanpa lipatan, meja kayu tanpa noda, rak pajangan dengan susunan simetris. Indah, tapi seperti ruang pamer, bukan tempat beristirahat. Taruh tasmu di kamar tamu kanan, kata Bu Mira begitu mereka masuk, tanpa menoleh ke arah Della. Della berhenti sebentar. Kamar tamu. Raka yang menjawab sambil melepas jam tangannya. Iya, yang kanan. Kamar utama buat mama. Del, kamu kan gak masalah. Nada suaranya datar, seolah itu hal wajar. Padahal di rumah mereka sendiri, Raka selalu berkata kamar utama milik suami istri. Della menahan pertanyaan yang muncul. Ini villa keluarga Raka. Ia mengingatkan diri. Ia membawa tas ke kamar yang dimaksud. Kamarnya bersih, tapi jelas jarang dipakai. Sprei sedikit beraroma lemari. Jendela menghadap tembok samping. Della mengusap permukaan meja. Jarinya menangkap debu tipis. Tamu, pikirnya. Kata itu menempel di kepalanya. Ketika kembali ke ruang tengah, Bu Mira sudah membuka beberapa jendela. Della, jangan buka lemari yang di dekat dapur, ujar Bu Mira cepat saat melihat Della melirik ke arah lorong. Itu lemari penyimpanan khusus. Isinya apa, Bu? Biar saya tahu kalau mau cari sesuatu. Tanya Della hati-hati. Tidak perlu tahu. Kamu pakai saja yang terlihat, jawab Bu Mira, masih dengan nada halus, tapi tegas seperti garis batas. Della mengangguk. Satu larangan kecil. Ia mencoba tidak memikirkannya. Beberapa menit kemudian, Della masuk ke dapur berniat membuat teh. Ia membuka laci sendok. Itu bukan laci harian. Suara Bu Mira muncul di belakangnya. Della refleks menutupnya. Saya cuma mau ambil sendok, Bu. Sendok harian di rak atas. Yang itu set tamu penting. Della mengangguk lagi.
Kedua kalinya, ia mulai merasa seperti anak kecil yang salah memegang barang. Saat air mendidih, ia mengambil 3 cangkir. Yang motif bunga jangan dipakai, kata Bu Mira lagi. Itu hadiah relasi bisnis keluarga. Della menurunkan cangkir itu perlahan. Dadanya mulai terasa sempit, bukan karena marah, melainkan karena bingung di mana batas aman berada. Setiap pilihannya salah sebelum selesai. Ia akhirnya hanya menyajikan teh tanpa banyak bicara. Raka menerima cangkirnya sambil memainkan ponsel. Maaf kalau saya salah ambil tadi, Bu, kata Della pelan, mencoba menjaga suasana. Saya belum tahu aturan di sini. Bu Mira tersenyum tipis. Makanya kalau di rumah orang harus banyak lihat dulu sebelum bergerak. Rumah orang. Della mendengar jelas pilihan kata itu. Ia menoleh ke Raka, berharap suaminya menangkap makna kalimat itu. Ini juga rumah Della sekarang. Ma. Dia kan keluarga. Ucap Della hati-hati, lebih seperti permohonan daripada bantahan. Raka menghela napas kecil. Tanda ia merasa situasi dibuat rumit. Della, Mama cuma jaga barang-barang di sini. Kamu jangan sensitif. Dari dulu Mama memang begitu sama semua orang. Semua orang. Della ingin bertanya, apa aku semua orang? Tapi pertanyaan itu hanya berputar di kepala. Siang menjelang sore, aturan-aturan kecil terus muncul. Jangan duduk di kursi teras yang kiri karena rotannya mudah rusak. Jangan menyentuh figura lama di dinding. Jangan memindahkan taplak meja. Tak satu pun berupa bentakan. Semuanya disampaikan seperti nasihat biasa. Justru itu yang membuat Della sulit protes. Karena tidak ada yang terlihat jahat, tapi semuanya membuatnya merasa tidak punya tempat. Perasaan Della bergeser. Kemarin ia malu. Hari ini ia merasa tidak dianggap. Seperti kehadirannya hanya pelengkap agar foto keluarga terlihat utuh. Menjelang malam, Della memberanikan diri bicara saat Raka sendirian di dapur. Aku merasa seperti tamu di sini, katanya pelan. Raka bahkan tidak langsung menoleh. Ya wajar, Del. Ini villa Mama. Kita jarang ke sini. Aku bukan bicara soal tempatnya, ujar Della. Aku bicara soal posisiku. Raka akhirnya menatapnya, tapi ekspresinya lelah. Kamu terlalu mikir. Mama cuma perfeksionis. Jangan semua dimasukkan hati. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup pelan di depan wajahnya. Tidak kasar, tapi jelas menolak masuk. Della mengangguk kecil. Ia berhenti berharap Raka memahami lewat kata. Mungkin ia memang harus melihat lebih banyak dulu, seperti kata Bu Mira. Malam turun membawa udara dingin. Dari jendela kamar tamu, Della melihat halaman belakang villa yang gelap, hanya diterangi lampu taman redup. Ada bangunan kecil di ujung halaman, seperti gudang tua. Catnya kusam, pintunya tebal. Della tidak tahu kenapa pandangannya tertahan di sana. Mungkin karena bangunan itu satu-satunya yang terlihat jujur, tidak rapi, tidak dibuat indah, tidak berpura-pura. Untuk pertama kalinya hari itu, Della membuat keputusan kecil lagi. Besok, ia akan berkeliling villa sendiri saat Bu Mira lengah. Bukan untuk melanggar, hanya untuk tahu. Karena semakin banyak larangan muncul, semakin ia merasa ada sesuatu yang sengaja dijaga. Bukan hanya barang, tapi batas. Dan Della mulai curiga, batas itu bukan sekadar soal kerapian rumah. Batas itu mungkin tentang dirinya. Pagi di villa datang dengan sunyi yang terlalu rapi. Della sudah bangun sejak udara masih dingin menusuk kulit. Pandangannya sempat kembali ke bangunan kecil di belakang villa yang ia lihat semalam. Gudang tua bercat pudar itu. Rasa penasaran masih ada, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat melanggar batas lagi. Ia memilih membantu di dapur. Setidaknya itu aman. Namun bahkan di dapur, ia merasa seperti bergerak di ruang milik orang lain. Ia hanya menggunakan gelas yang sudah dikeluarkan Bu Mira lebih dulu, hanya menyentuh peralatan yang terlihat jelas. Setiap geraknya penuh pertimbangan.
Bukan takut dimarahi, lebih takut dianggap tidak tahu diri. Raka masuk sambil merapikan rambut. Ma ngajak ke kota sebentar. Katanya mau beli bahan makan malam. Della menoleh. Aku ikut. 1 detik hening. Cukup untuk membuat Della menyesal sudah bertanya. Bu Mira yang menjawab dari meja makan. Tidak usah. Jalannya jauh dan panas. Kamu istirahat saja di villa. Nada suaranya terdengar seperti perhatian, tapi matanya tidak menunjukkan ajakan. Itu keputusan, bukan tawaran. Della menatap Raka, mencari kemungkinan lain. Aku tidak apa-apa kalau ikut, katanya pelan. Raka mengangkat bahu kecil. Santai saja, Del. Kamu capek kemarin. Nanti kita keluar bareng lain waktu. Lain waktu. Della mulai mengenali frasa-frasa yang artinya tidak pernah benar-benar datang. Ia mengangguk. Baik. Keputusan kecil. Ia tidak memaksa. Tapi di dalamnya ada pergeseran. Ia tidak lagi menunggu diajak. Ia mulai mencatat siapa yang meninggalkannya. Setelah mereka pergi, villa terasa lebih luas, lebih dingin. Jam dinding terdengar jelas berdetak. Della mencoba membaca, tapi pikirannya mengembara. Ia teringat termos air panas untuk membuat teh, sesuatu yang kemarin tidak ia temukan di dapur. Ia ingat Bu Mira pernah berkata beberapa barang disimpan di belakang. Langkahnya pelan saat menuju halaman. Udara pagi membawa aroma tanah basah. Gudang itu terlihat lebih tua dari yang ia kira. Kayunya sedikit mengelupas. Gemboknya tergantung tapi tidak terkunci. Della ragu di depan pintu. Hanya termos. Yakinnya pada diri sendiri. Bukan melanggar. Hanya mencari. Ia membuka pintu. Engselnya berderit pelan. Di dalam agak gelap. Hanya cahaya dari celah ventilasi kecil. Rak-rak kayu berisi barang lama. Ember, alat kebun, kardus, kain penutup furnitur. Gudang itu tidak menyeramkan, hanya terasa dilupakan. Aneh, pikir Della, untuk tempat yang begitu dijaga batasnya. Ia menemukan termos di rak bawah. Sedikit berdebu, tapi masih bagus. Saat ia meraihnya, terdengar suara langkah di luar. Cepat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Della menoleh. Raka? Panggilnya refleks. Tidak ada jawaban. Lalu, klik. Suara logam bertemu logam. Gembok. Della membeku. Ia mendekat ke pintu dan mendorongnya. Tidak bergerak. Raka? Panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Dari luar terdengar suara Bu Mira. Tenang. Dingin. Kamu di sini saja. Saya dan anak saya mau jalan-jalan. Butuh 1 detik bagi otak Della untuk memahami kalimat itu. 2 detik untuk mencerna maknanya. Detik berikutnya, dadanya terasa kosong. Bu, saya cuma ambil termos, katanya, berusaha menjaga suara tetap stabil. Ya sudah, nanti juga dibuka, jawab Bu Mira singkat. Langkah kaki menjauh. Tidak tergesa, tidak ragu. Della berdiri di balik pintu kayu itu dengan termos masih di tangan. Ia menunggu suara Raka. Protes. Tanya. Apapun. Tidak ada. Hanya suara mesin mobil di kejauhan beberapa saat kemudian. Barulah saat itu kesadaran datang utuh. Mereka tahu ia di sini. Dan tetap pergi. Della mencoba tertawa kecil. Refleks menenangkan diri. Mungkin ini salah paham. Mungkin Bu Mira kira aku mau bersih-bersih. Ia mengetuk pintu. Bu, saya di dalam. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. Kayu itu tebal, meredam suara. Perasaan Della berubah. Bukan lagi tidak dianggap. Bukan sekadar tamu. Ini, disisihkan. Ia melihat sekeliling. Gudang itu punya ventilasi kecil di atas. Terlalu tinggi untuk dijangkau. Ponselnya tertinggal di kamar. Ia datang hanya untuk termos. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Raka, sebuah pikiran muncul jelas di kepalanya.
tanpa pembelaan, tanpa alasan. Kalau aku penting, mereka tidak akan meninggalkanku di sini. Pikiran itu tidak histeris, justru tenang. Dan karena itu terasa lebih menyakitkan. Ia duduk di bangku kayu kecil. Debu menempel di rok rumahnya. Jam terasa melambat. Della bisa marah, bisa menangis. Tapi yang muncul justru sesuatu yang berbeda. Kesadaran pelan bahwa perlakuan seperti ini tidak terjadi tiba-tiba. Ini puncak dari hal-hal kecil yang ia abaikan. Larangan menyentuh kamar tamu. Perjalanan tanpa dirinya. Ini hanya bentuk paling jujurnya. Della menggenggam termos itu erat. Seolah benda itu satu-satunya alasan ia ada di sini. Lalu ia membuat keputusan kecil, berisiko, dan diam-diam mengubah sesuatu di dalam dirinya. Ia tidak akan langsung mengadu saat keluar nanti. Ia ingin melihat sejauh apa mereka menganggapnya bisa diperlakukan seperti ini. Karena kadang, untuk tahu nilai diri, seseorang harus melihat dulu seberapa rendah orang lain menempatkannya. Dan di gudang sunyi itu, Della mulai berhenti membela mereka di dalam pikirannya sendiri. Della masih memegang termos itu ketika suara mesin mobil benar-benar hilang dari pendengarannya. Sunyi setelahnya terasa tebal, seperti kain yang menutup telinga. Keputusan kecil yang ia buat beberapa menit lalu, untuk tidak langsung mengadu, tiba-tiba terasa lebih berat dijalani daripada diucapkan di dalam hati. Ia berdiri lagi dan mendorong pintu gudang dengan tenaga penuh. Kayunya kokoh. Gembok di luar menahan tanpa celah. "Bu Mira," teriaknya, kali ini tidak peduli terdengar panik. "Halo, Raka." Suaranya memantul di ruang sempit itu. Lalu mati begitu saja. Tidak ada langkah kembali. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi halus sesuatu bergeser di atap. Mungkin tikus. Mungkin ranting jatuh. Napas Della mulai pendek. Ia mengetuk pintu bertubi-tubi sampai telapak tangannya perih. "Bu, saya di dalam. Tolong buka." Ia menunggu. 1 menit. 2 menit. Tidak ada apapun. Perlahan kesadaran yang lebih pahit muncul. Mereka tidak lupa. Mereka tahu. Dan mereka tetap pergi. Gudang itu tadinya hanya terasa tua. Sekarang terasa menekan. Cahaya dari ventilasi kecil tidak cukup menerangi sudut-sudut ruangan. Debu tipis di udara tampak menari saat ia bergerak, membuat tenggorokannya gatal. Della mencoba menarik napas panjang, tapi udara terasa pengap. Ia mengusap lengannya sendiri, merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan karena takut gelap, melainkan karena rasa ditinggalkan yang terlalu nyata. Ia ingat sesuatu yang lama. Bukan kenangan besar, hanya potongan kecil yang dulu ia kubur. Saat awal menikah, ada acara keluarga Raka. Semua orang duduk di ruang tengah. Ia datang membawa kue buatannya sendiri. Bu Mira menerima dengan senyum sopan, lalu meletakkannya di dapur tanpa pernah disajikan. Della waktu itu berpikir mungkin sudah kenyang. Baru belakangan ia melihat kue itu masih utuh sampai acara selesai. Hal-hal kecil. Selalu kecil. Tapi selalu membuatnya merasa di luar lingkaran. Di gudang ini, perasaan itu kembali dalam bentuk utuh. Tidak lagi samar. Della menelan ludah. Dadanya mulai sesak. Bukan karena udara, tapi karena pikiran yang bergerak kemana-mana. Bagaimana kalau mereka lama? Bagaimana kalau sampai malam? Ia merogoh sakunya refleks mencari ponsel. Kosong. Ia mengingat jelas ponselnya tertinggal di kamar. Di atas meja dekat jendela. Kebiasaan buruk yang tiba-tiba terasa seperti kesalahan fatal. Della memukul pintu sekali lagi. Lebih karena putus asa daripada berharap. Bunyi kayu beradu terdengar tumpul. Akhirnya ia berhenti. Tenaganya terkuras. Pikirannya berisik. Ia bersandar di pintu lalu perlahan melorot duduk di lantai. Roknya langsung kotor oleh debu. Tapi ia tidak peduli. "Ini cuma sementara," gumamnya pada diri sendiri. Kalimat itu terdengar seperti penghiburan, tapi juga seperti permintaan. Matanya mulai terbiasa dengan gelap. Ia melihat bentuk-bentuk barang lebih jelas.
alat kebun, gulungan selang, kardus lama. Tidak ada yang berbahaya. Tidak ada yang mengancam. Tapi semuanya terasa seperti barang yang disimpan karena tidak penting lagi. Pikiran itu menusuknya tiba-tiba. Disimpan karena tidak penting. Air mata Della akhirnya jatuh. Pelan dan tanpa suara. Ia tidak menangis keras. Hanya aliran tenang yang keluar begitu saja. Seperti tubuhnya tidak lagi mau menahan. Ia marah. Bukan pada Bumira, bukan pada Raka, tapi pada dirinya sendiri. Kenapa ia terus mencoba diterima di tempat yang jelas tidak memberinya ruang? Namun di tengah rasa itu, ada ketakutan yang lebih tua. Ketakutan yang sudah ia kenal sejak kecil, menjadi orang yang keberadaannya tidak mengubah apapun. Ada atau tidak, sama saja. Della memeluk lututnya. Aku ini keluarga atau beban? Bisiknya lirih. Pertanyaan itu tidak ia tujukan pada siapapun. Bahkan bukan untuk dijawab. Hanya untuk diakui. Beberapa waktu berlalu. Ia tidak tahu berapa lama. Cahaya dari ventilasi sedikit bergeser. Tanda matahari naik. Waktu tetap berjalan meski ia terhenti di sini. Perlahan napasnya mulai stabil. Panik berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Kesadaran. Jika ia terus menunggu sambil takut, waktu hanya akan terasa lebih lama. Ia berdiri lagi, mengusap air mata dengan punggung tangan. Kali ini ia tidak memanggil siapapun. Ia mulai melihat gudang itu dengan cara berbeda. Bukan sebagai tempat mengurungnya, tapi sebagai ruang yang harus ia pahami jika ingin bertahan. Ia mendekati ventilasi, mencoba mengukur tinggi. Terlalu tinggi untuk diraih langsung. Ia menarik kotak kayu, mendorongnya ke bawah ventilasi. Kayunya berat, membuat tangannya kotor dan napasnya terengah. Kotak itu bergeser beberapa sentimeter. Cukup untuk dicoba. Di titik itu, pilihan kecil muncul di dalam dirinya. Menunggu dibukakan seperti orang yang bergantung. Atau mulai mencari cara sendiri meski belum tentu berhasil. Della menatap kotak kayu itu lama. Jantungnya masih berdebar, tapi bukan karena panik, melainkan karena keputusan. Untuk pertama kalinya sejak dikunci di sana, ia berpikir bukan tentang kenapa ini terjadi, tapi tentang apa yang bisa ia lakukan. Dan ia memilih satu hal kecil yang terasa berisiko bagi dirinya yang dulu. Ia tidak mau hanya menunggu. Della tidak mau hanya menunggu. Keputusan itu masih hangat di dalam dadanya ketika ia mendorong kotak kayu ke bawah ventilasi. Telapak tangannya kotor oleh debu, napasnya sedikit tersengal, tapi ada rasa berbeda yang muncul, rasa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia naik ke atas kotak dengan hati-hati. Kayunya berderit pelan. Ventilasi kecil itu terlalu sempit untuk dilewati, hanya cukup untuk mengalirkan udara dan cahaya tipis. Della mencoba memanggil sekali lagi, lebih karena refleks daripada harapan. Halo. Suaranya keluar, tapi langsung ditelan jarak. Tidak ada balasan. Ia turun perlahan. Rasa kecewa tidak datang sebesar sebelumnya. Seolah sebagian dirinya sudah siap. Menunggu orang lain menolongnya tiba-tiba terasa seperti kebiasaan lama yang ingin ia tinggalkan. Matanya menyapu gudang itu lagi. Kali ini lebih teliti. Jika tempat ini menyimpan barang-barang khusus, seperti kata Bumira, mungkin ada sudut lain yang bisa dimanfaatkan. Della memindahkan beberapa kardus ringan dari dekat dinding samping. Ia hanya berniat mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk menjangkau ventilasi lebih tinggi. Namun saat ia mendorong satu kardus besar, bagian belakangnya membentur dinding dan menimbulkan bunyi berbeda. Buk. Bukan bunyi padat. Lebih kosong. Della berhenti. Ia menatap dinding kayu itu. Gudang tua biasanya rapat, pikirnya. Tapi bunyi tadi seperti mengetuk lemari kosong. Ia mendekat dan mengetuk bagian dinding itu dengan buku jarinya. Sekali. 2 kali. Bunyi berongga kembali terdengar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Ia menyibakkan kain penutup barang di dekat dinding itu. Debu beterbangan, membuatnya batu kecil.
Di balik tumpukan barang, terlihat papan kayu yang warnanya sedikit berbeda. Tidak setua bagian lain. Seperti pernah dibuka lalu dipasang kembali. Della meraba sisi papan itu. Ada celah tipis di pinggirnya. Ia mencoba menekan. Tidak bergerak. Ia lalu menariknya pelan. Papan itu bergeser sedikit. Cukup untuk memberi celah. Ragu muncul. Ini jelas bukan tempat penyimpanan biasa. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa sungkan. Toh, ia sudah dikunci di sini. Melanggar batas terasa tidak lagi sepihak. Ia menarik papan itu lebih kuat. Grek. Papan terbuka, memperlihatkan ruang sempit di balik dinding. Cahaya dari ventilasi sedikit masuk, cukup untuk memperlihatkan bentuk kotak besi di dalam rongga itu. Kotaknya tidak besar, tapi tampak berat dan kokoh, dengan permukaan logam kusam. Della menahan napas. Gudang, dinding palsu, kotak besi. Tidak ada yang terasa kebetulan. Ia memasukkan tangan dan menarik kotak itu perlahan. Beratnya membuat lengannya gemetar. Kotak itu akhirnya turun ke lantai dengan bunyi pelan. Kotak itu tidak digembok. Hanya pengait logam biasa. Kenapa tidak dikunci? Gumamnya tanpa sadar. Dengan hati-hati, Della membuka pengaitnya. Tutupnya terangkat. Pantulan warna kuning redup langsung menyentuh matanya. Beberapa batang emas tersusun rapi di dalam, dibungkus plastik transparan. Di sampingnya ada map dokumen tebal, tersusun hati-hati seperti barang penting. Della menutup mulutnya refleks. Bukan karena rakus. Karena tidak mengerti. Ia tidak pernah melihat emas batangan secara langsung sebanyak itu. Ini bukan perhiasan. Bukan tabungan kecil. Ini sesuatu yang disimpan dengan niat. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu plastik. Beratnya nyata. Dingin. Pikirannya langsung berlari. Kalau ini milik keluarga Raka, kenapa disembunyikan di gudang? Kalau ini rahasia, kenapa tidak dikunci? Kalau ini penting, kenapa dekat barang-barang tak terpakai? Ia membuka map dokumen dengan hati-hati. Kertas-kertas resmi terlihat di dalam. Stempel, tanda tangan, lembar kepemilikan. Ia belum membaca detailnya, hanya melihat nama-nama yang tidak langsung ia kenali. Kebingungan muncul, tapi di baliknya ada rasa lain, potongan puzzle yang belum utuh. Selama ini Bu Mira begitu protektif dengan barang-barang villa. Terlalu protektif untuk sekadar urusan kerapian. Sekarang Della mulai melihat kemungkinan lain, bahwa ada sesuatu yang memang disembunyikan, bukan dijaga. Namun alih-alih merasa beruntung menemukan harta, Della justru merasa tidak nyaman. Penemuan ini seperti membuka pintu ke masalah yang lebih besar. Apa mereka tahu ini di sini? Atau justru karena mereka tahu, aku dikunci? Pikiran itu membuat tengkuknya dingin. Della menutup kembali kotak besi itu perlahan. Ia duduk di lantai menatapnya lama. Ini bisa jadi senjata. Bisa jadi masalah. Bisa jadi jawaban atas sesuatu yang belum ia pahami. Untuk pertama kalinya sejak tiba di villa, Della merasa ia melihat sisi keluarga ini yang tidak pernah ditunjukkan padanya. Dan di titik itu, pilihan kecil tapi berisiko muncul lagi. Berpura-pura tidak tahu saat keluar nanti. Atau menyimpan pengetahuan ini untuk dirinya sendiri. Della akhirnya mendorong kotak itu kembali ke rongga dinding, tapi tidak menutup papan sepenuhnya, hanya menyamarkannya seperti semula. Keputusan itu sederhana, tapi artinya besar. Ia memilih menyimpan rahasia ini, bukan demi harta. Tapi karena nalurinya berkata, mengetahui sesuatu yang orang lain sembunyikan bisa menjadi satu-satunya perlindungan bagi dirinya. Di gudang sunyi itu, Della tidak lagi hanya merasa dibuang. Ia mulai merasa masuk terlalu dalam ke sesuatu yang tidak ia mengerti. Della masih menatap papan dinding yang menutup kembali rongga rahasia itu ketika suara langkah samar terdengar dari luar gudang. Langkah berat, teratur. Seperti seseorang yang sudah terbiasa berjalan di halaman berbatu. Jantungnya langsung menegang. Ia cepat merapikan kain penutup dan mendorong kardus ke posisi semula.
Tangannya bergerak lebih cekatan dari yang ia duga. Seolah tubuhnya sudah paham. Rahasia ini tidak untuk diperlihatkan. Suara langkah berhenti tepat di depan pintu gudang. Lalu terdengar bunyi logam digerakkan. Klik. Gembok dibuka. Della berdiri kaku. Pikirannya berlari. Apakah Bu Mira sudah kembali? Apakah ini ujian? Apakah mereka tahu ia menemukan sesuatu? Pintu terbuka perlahan. Cahaya sore menyusup masuk, membuat mata Della menyipit. Seorang pria paruh baya berdiri di ambang pintu. Kulitnya legam terbakar matahari. Topi lusuh menutupi sebagian rambutnya yang mulai memutih. Tangannya masih memegang kunci gembok. Ia jelas bukan Raka. Dan bukan Bu Mira. Pria itu terkejut setengah langkah mundur saat melihat Della. "Loh, Bu?" ucapnya refleks. Nada suaranya bukan marah, bukan curiga. Lebih seperti orang yang menemukan sesuatu di tempat yang tidak seharusnya. "Saya dikunci dari tadi pagi," kata Della. Suaranya serak karena lama tidak bicara keras. Pria itu langsung terlihat gelisah. Matanya bergerak cepat, menoleh ke arah villa utama lalu kembali ke Della. "Ibu di dalam dari pagi?" tanyanya pelan. Della mengangguk. "Bapak siapa?" "Saya Pak Surya, yang jaga villa ini," jawabnya cepat, hampir seperti bisikan. "Biasanya saya bersih-bersih halaman sama gudang." Penjelasannya sederhana, tapi caranya berdiri, sedikit menutup pintu dengan tubuhnya, membuat Della menangkap satu hal. Ia tidak ingin orang lain tahu percakapan ini. Della melangkah keluar pelan. Kakinya sedikit kaku setelah lama di dalam. Udara sore terasa lega di paru-parunya. "Terima kasih sudah buka, Pak," katanya tulus. Pak Surya mengangguk singkat, tapi wajahnya masih tegang. "Ibu masuk gudang sendiri?" tanyanya. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi sorot matanya terlalu hati-hati. Della menatapnya sepersekian detik lebih lama. "Saya cari termos." Pintu tiba-tiba terkunci. Pak Surya mengusap tengkuknya. Gerakan kecil, tapi gugup. "Kadang pintunya memang suka ketutup sendiri," katanya cepat. Della tidak langsung menjawab. Ia mengingat jelas suara gembok dikunci dari luar. Itu bukan pintu tertutup sendiri. Keheningan kecil terjadi di antara mereka. Lalu, tanpa Della menyinggung apapun, Pak Surya berkata pelan, "Ibu, kalau lihat apa-apa di gudang, lebih baik anggap tidak lihat." Kalimat itu membuat dada Della mengencang. Ia tidak menyebut apapun. Tapi pria ini sudah bicara seolah tahu. Della menjaga wajahnya tetap netral. "Maksudnya?" Pak Surya menatap ke dalam gudang sebentar, lalu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Tempat itu cuma buat simpan barang lama. Bukan urusan saya, bukan juga urusan ibu." Bukan urusan. Kalimat yang biasanya dipakai untuk menutup sesuatu. Della merasakan pilihan di depannya. Pura-pura tidak mengerti, atau menekan sedikit. Ia memilih setengah langkah di tengah. "Saya cuma lihat barang-barang biasa," katanya hati-hati. Pak Surya menatapnya beberapa detik, seolah menilai apakah itu benar. Lalu ia mengangguk kecil, tapi tidak terlihat lega. "Bagus kalau begitu," bisiknya. "Di sini banyak hal lebih aman kalau tidak dibicarakan." Nada suaranya bukan ancaman. Lebih seperti nasihat orang yang pernah melihat masalah muncul dari rahasia. Della memperhatikan pria itu. Dari caranya memegang kunci, dari kebiasaannya menoleh ke villa utama sebelum bicara, jelas ia sudah lama bekerja di sini. Dan jelas ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Tapi ia juga bukan orang yang berkuasa. Ia orang yang berhati-hati. Suara burung sore terdengar dari pepohonan. Matahari mulai turun. Waktu berjalan, seolah tidak ada yang aneh terjadi. "Terima kasih, Pak," kata Della akhirnya. "Sudah buka pintu." Pak Surya hanya mengangguk. "Saya tidak lihat ibu di sini hari ini," katanya pelan. Kalimat itu aneh sebagai penutup. Tapi Della mengerti maksudnya.
Ia berjalan kembali ke arah villa dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa membawa beban baru, bukan ketakutan, tapi kesadaran bahwa ia berdiri di tengah sesuatu yang disembunyikan banyak orang. Di teras villa, ia berhenti sebentar, menatap pintu utama. Tempat Raka dan Bumira akan kembali nanti dengan wajah biasa, mungkin tanpa menyinggung apapun. Untuk pertama kalinya, Della merasa punya sesuatu yang tidak mereka tahu ia miliki, pengetahuan. Dan pengetahuan itu membuat posisinya sedikit berubah, meski mereka belum sadar. Namun pengetahuan juga bisa berbahaya. Ia tahu itu. Di titik itu, Della membuat keputusan kecil lagi, lebih berisiko dari sebelumnya. Ia tidak akan memberitahu siapapun bahwa ia pernah terkunci. Dan ia tidak akan menunjukkan bahwa ia tahu tentang gudang itu. Ia ingin melihat dulu, siapa yang paling takut rahasia itu terbuka. Karena sekarang, bukan hanya mereka yang menyimpan sesuatu. Della juga. Della masuk kembali ke villa dengan wajah setenang mungkin. Keputusan untuk menyimpan semuanya sendiri masih ia pegang erat. Tangannya sudah ia cuci, rok yang berdebu sudah ia kibaskan. Termos yang tadi jadi alasan masuk gudang kini ia letakkan di dapur seperti benda biasa. Dari luar, tidak ada yang menunjukkan ia baru saja dikunci berjam-jam. Tapi di dalam, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi hanya memperhatikan, ia mulai menghubungkan. Sore merambat menuju malam ketika suara mobil terdengar memasuki halaman. Della sedang duduk di ruang tengah dengan buku terbuka di pangkuan. Meski matanya tidak membaca satu kata pun. Pintu terbuka. Raka masuk lebih dulu sambil membawa kantong belanja. Wajahnya santai, bahkan sedikit cerah. "Del, lihat, Mama beli stroberi segar," katanya ringan, seolah hari itu berjalan normal. Bumira masuk setelahnya, membawa tas lain. Pandangannya sempat menyapu ruangan, berhenti sepersekian detik pada Della. Bukan hangat, bukan heran. Lebih seperti memastikan sesuatu. "Kamu di villa saja dari tadi?" tanya Bumira. "Iya, Bu," jawab Della tenang. Ia sengaja tidak menambahkan apapun. Tidak mengeluh. Tidak bercerita. Ia ingin melihat siapa yang akan membuka topik lebih dulu. Tidak ada. Raka langsung menuju dapur, membicarakan rencana makan malam. Bumira ikut masuk, mulai mengatur bahan makanan. Suasana terdengar seperti keluarga yang pulang dari belanja biasa. Tidak ada satupun pertanyaan seperti, "Kamu kemana saja?" Tidak ada. "Tadi kamu di mana?" Tidak ada. "Gudangnya kenapa terbuka?" Ketidakhadiran pertanyaan itu justru berbicara banyak. Della berdiri dan membantu memotong buah. Tangannya bergerak otomatis. Pikirannya menyusun potongan kejadian hari ini seperti puzzle. Jika mereka mengira ia aman di villa, mereka pasti bertanya kenapa gudang sempat terbuka. Jika mereka tidak tahu ia masuk gudang, mereka tetap akan heran melihatnya di luar. Tapi mereka tidak heran. Sama sekali tidak. Artinya hanya satu kemungkinan yang masuk akal. Mereka tahu ia di sana. Saat itulah momen kecil terjadi. Kecil tapi menentukan. Bumira berkata pada Raka. Nada suaranya rendah tapi jelas terdengar di dapur yang tenang. "Raka, nanti sebelum tidur, tolong cek gudang belakang. Pastikan sudah terkunci. Anginnya akhir-akhir ini kencang." Pisau di tangan Della berhenti sepersekian detik. Hanya sepersekian, cukup singkat agar tidak mencolok. Angin. Gudang itu digembok, bukan sekadar pintu kayu. Dan Bumira tahu persis perlu dicek. Raka mengangguk santai. "Iya, Ma." Tidak ada nada heran. Tidak ada tanya balik. Seolah itu rutinitas yang sudah dipahami. Della melanjutkan memotong stroberi. Satu persatu. Rapi. Di dalam kepalanya, sesuatu mengeras. Ia teringat suara gembok pagi tadi. Teringat langkah menjauh. Teringat kalimat Bumira yang dingin. Semua potongan kini sejajar. Ini bukan kelalaian. Bukan salah paham. Ini pilihan. Anehnya, Della tidak merasa ingin menangis.
Rasa tersingkir yang kemarin menekan dadanya kini berubah bentuk, lebih tajam, lebih fokus. Curiga. Curiga bukan pada harta di gudang saja, tapi pada niat di balik perlakuan itu. Makan malam berlangsung biasa. Raka bercerita tentang toko oleh-oleh. Bu Mira menimpali. Mereka sesekali melibatkan Della dengan pertanyaan ringan, seperti formalitas agar terlihat wajar. Della menjawab seperlunya. Tidak dingin, tidak hangat, netral. Di tengah percakapan, ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Mereka tidak takut menyakitinya. Mereka hanya takut ia tahu sesuatu. Perbedaan itu besar. Setelah makan, Raka benar-benar pergi ke belakang sebentar. Della melihatnya dari jendela dapur. Suaminya berjalan ke arah gudang, memeriksa gembok, lalu kembali tanpa ekspresi khusus. Tidak ada tanda ia merasa bersalah. Tidak ada tanda ia merasa aneh. Seolah mengunci istrinya di gudang beberapa jam adalah hal yang bisa dilewati begitu saja. Della menutup tirai pelan. Di dalam dadanya, keputusan kecil lain mulai terbentuk. Bukan reaksi. Strategi. Jika mereka bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, ia juga bisa. Malam itu, saat masuk ke kamar tamu, Della tidak langsung berbaring. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. Dulu ia selalu mencoba mengerti orang lain lebih dulu. Sekarang ia ingin mengerti situasinya lebih dulu. Dan untuk itu, ia butuh waktu. Butuh melihat lebih banyak. Sebelum mematikan lampu, Della membuat keputusan kecil yang berisiko tapi sunyi. Besok, ia akan mulai mencari tahu tentang villa ini, tanpa bertanya langsung pada Raka atau Bu Mira. Karena jika kebenaran disembunyikan di tempat terkunci, maka jawaban tidak akan datang dari orang yang memegang kuncinya. Pagi di villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Della bangun dengan keputusan semalam masih menggantung di kepalanya, mencari tahu tanpa bertanya langsung. Tapi bangun tidur tidak membuat pikirannya lebih jernih, justru membuat semua terasa lebih nyata. Ia mendengar suara Bu Mira di dapur. Piring beradu pelan. Raka sedang mandi. Rutinitas berjalan seperti keluarga normal. Hanya Della yang tahu ada sesuatu di bawah permukaan. Ia meraih ponselnya di meja samping ranjang. Baterainya tinggal setengah. Jemarinya ragu beberapa detik sebelum akhirnya membuka daftar kontak. Nama Lani ada di sana. Sahabatnya sejak sebelum menikah. Orang yang selalu terlalu jujur. Kadang sampai menyakitkan, tapi tidak pernah berpura-pura. Della jarang bercerita hal buruk tentang rumah tangganya pada Lani. Bukan karena tidak percaya, tapi karena takut mendengar jawaban yang sebenarnya sudah ia tahu. Hari ini berbeda. Hari ini ia merasa sendirian. Ia menekan tombol panggil. Lani mengangkat di dering kedua. Halo? Del? Tumben pagi-pagi nelepon. Suara itu akrab. Hang. Dan entah kenapa membuat dada Della terasa longgar sedikit. Kamu lagi sibuk? Tanya Della pelan. Kalau kamu nelepon pagi gini, berarti ada yang gak beres. Cerita. Kalimat itu langsung menembus pertahanan Della. Ia sempat diam, lalu mulai bercerita. Tidak dramatis, tidak dilebih-lebihkan. Ia hanya menceritakan fakta. Diajak ke villa, diperlakukan seperti tamu, dikunci di gudang, lalu semua orang pura-pura biasa. Di ujung telepon, Lani awalnya diam. Lalu napasnya terdengar berat. Mereka ngunci kamu? Sengaja. Iya. Dan Raka tahu. Della ragu sepersekian detik. Dia, nggak mungkin nggak tahu. Nada suara Lani berubah. Tajam. Della, itu bukan bercanda. Itu nggak normal. Della refleks melihat ke arah pintu kamar, memastikan tidak ada yang mendengar. Aku nggak kenapa-kenapa. Lan, cuma dikunci sebentar. Bukan soal sebentarnya, potong Lani. Itu soal mereka ngerasa berhak ngelakuin itu ke kamu. Della terdiam. Lani lanjut, suaranya lebih rendah tapi penuh emosi. Kamu dari dulu kalau disindir diam.
Diperlakukan kayak orang luar. Kamu maklumi. Sekarang dikunci. Kamu masih nyebut, cuma? Setiap kata terasa seperti membuka sesuatu yang Della tutup rapat. Bukan menyakitkan, lebih seperti membuatnya tidak bisa lagi pura-pura. Aku cuma nggak mau ribut, ujar Della pelan. Aku capek kalau rumah tangga isinya konflik. Del, kata Lani tegas, diam terus bukan bikin rumah tangga damai. Itu bikin kamu diinjak pelan-pelan. Kalimat itu menggantung. Della menatap jendela kamar. Di luar, halaman villa terlihat tenang. Terlalu tenang untuk tempat yang menyimpan rahasia. Aku takut, Lan. Akhirnya ia jujur. Takut apa? Takut kalau aku mulai melawan. Semuanya pecah. Takut Raka makin jauh. Takut rumah tanggaku hancur. Ini pertama kalinya Della mengucapkan ketakutan itu dengan jelas. Biasanya hanya berupa perasaan samar. Lani tidak langsung menjawab. Saat bicara lagi, suaranya lebih lembut. Rumah tangga itu hancur kalau isinya nggak ada hormat. Del, bukan kalau isinya jujur. Della menggigit bibirnya pelan. Bagian dari dirinya tahu Lani benar. Bagian lain masih ingin percaya Raka bisa berubah tanpa ia harus mengguncang apapun. Aku nggak bilang kamu harus teriak-teriak, lanjut Lani. Tapi kamu harus mulai pasang batas. Minimal di kepala kamu dulu, bahwa kamu pantas diperlakukan baik. Della menutup mata sebentar. Pantas diperlakukan baik. Kalimat sederhana, tapi terasa asing. Selama ini ia lebih sering bertanya bagaimana jadi istri yang baik, bukan apakah ia diperlakukan dengan baik. Dari luar kamar terdengar suara Raka memanggil. Del, sarapan. Della menjawab singkat. Iya. Ia kembali ke telepon. Aku pikirin dulu, Lan. Pikirin boleh. Tapi jangan terus-terusan menunda sampai kamu lupa rasanya dihargai, kata Lani. Panggilan berakhir. Layar ponsel kembali gelap. Tapi pikiran Della justru ramai. Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat sama seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa di dalamnya sedang terjadi pergeseran. Melawan. Kata itu terasa besar. Menakutkan. Seolah begitu diambil, hidupnya akan berubah arah. Tapi diam pun sekarang tidak lagi terasa aman. Della menarik napas panjang. Ia belum siap konfrontasi. Belum siap perang terbuka. Namun satu hal mulai jelas. Ia tidak bisa kembali menjadi versi dirinya yang pura-pura tidak melihat. Ia meraih ponsel lagi, membuka catatan, lalu menulis sesuatu singkat, hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di villa ini? Pertanyaan itu bukan lagi rasa ingin tahu kosong. Itu mulai terasa seperti kebutuhan. Della menyimpan ponsel, lalu melangkah keluar kamar untuk sarapan dengan wajah tenang. Tapi di dalam hatinya, keputusan kecil lain terbentuk. Diam-diam, berisiko, dan belum ia akui keras-keras. Jika kebenaran bisa meruntuhkan rumah tangganya, mungkin rumah itu memang berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Pagi itu Della bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia membantu Bu Mira menyiapkan sarapan, menanggapi pertanyaan Raka dengan senyum tipis, bahkan ikut tertawa kecil saat Raka menceritakan hal sepele tentang jalan menuju villa yang rusak. Tapi di balik ketenangannya, satu kalimat terus terngiang dari pikirannya sendiri semalam. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di villa ini? Pertanyaan itu tidak lagi terasa seperti kecurigaan kosong. Ia sudah melihat kotak besi itu. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sekarang, rasa takutnya mulai kalah oleh kebutuhan untuk mengerti. Bukan demi rasa ingin tahu, tapi demi dirinya sendiri. Siang menjelang. Udara villa hangat dan tenang. Raka pamit keluar sebentar mengantar Bu Mira ke pasar desa. Mereka tidak mengajak Della, alasan yang diucapkan ringan, tapi tetap membuatnya terasa seperti tamu. Del, kamu istirahat saja. Jalannya jauh, kata Raka. Della mengangguk patuh. Justru itu yang ia tunggu. Begitu mobil mereka hilang di tikungan, detak jantung Della berubah cepat.
Ia berdiri beberapa menit di ruang tamu, memastikan Pak Surya tidak terlihat di sekitar halaman. Gudang berada di sisi belakang villa, dekat deretan pohon bambu. Tempat itu tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Sepi, tertutup, seperti tidak menyimpan apapun. Namun kini Della tahu di balik dinding berongga itu ada sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Langkahnya pelan saat mendekat. Setiap bunyi kerikil terasa terlalu keras. Ia bahkan menoleh 2 kali sebelum membuka pintu gudang yang tidak terkunci rapat. Ruangan itu berbau kayu tua dan debu. Cahaya masuk dari celah ventilasi kecil. Della langsung menuju sisi dinding yang pernah ia temukan. Tangannya bergerak lebih yakin, meski napasnya pendek. Ia menekan bagian papan yang longgar sampai terbuka sedikit. Kotak besi itu masih di sana. Melihatnya lagi membuat perutnya menegang. Ini nyata, bukan bayangan. Della berlutut, membuka tutupnya perlahan. Kilau emas batangan masih tersusun rapi, dingin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini fokusnya bukan pada emas. Dokumen. Ia mengambil map coklat di bawahnya. Kertasnya tebal, resmi, beberapa berstempel. Ia tidak berani membaca lama-lama. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel. Satu persatu ia memotret halaman. Bunyi klik kamera terasa terlalu keras di telinganya sendiri. Ia beberapa kali berhenti, mendengarkan apakah ada suara orang datang. Tidak ada. Saat membuka lembar berikutnya, matanya tertumbuk pada satu dokumen berbeda. Lebih tua, sudutnya sedikit menguning. Itu akta kepemilikan. Della membaca sekilas, lalu berhenti. Nama pemilik lama villa tertulis jelas. Bukan Bumira. Bukan Raka, tapi seseorang dengan nama keluarga yang sama dengannya. Marga itu jarang, tidak umum. Ia tumbuh dengan nama itu, tahu betul tidak banyak orang memilikinya. Jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinga. Ia membaca lagi, memastikan tidak salah lihat. Nama itu tetap sama. Kepalanya langsung dipenuhi kemungkinan. Kebetulan? Atau hubungan? Tangannya dingin. Kenapa villa ini pernah dimiliki orang yang semarga dengannya? Kenapa dokumen itu disembunyikan? Kenapa Bumira bersikap seolah villa ini miliknya sejak dulu? Untuk pertama kalinya, kecurigaannya bergeser arah. Ini bukan sekadar rahasia keluarga Raka. Ini mungkin menyentuh masa lalunya sendiri. Della mencoba mengingat cerita keluarganya. Kakek neneknya jarang bicara soal aset lama. Ayahnya pernah menyebut ada tanah keluarga yang dijual bertahun lalu, tapi tanpa detail. Dadanya terasa sesak oleh kemungkinan yang belum berbentuk. Bunyi ranting patah di luar membuatnya tersentak. Seseorang mungkin lewat. Cepat-cepat ia mengembalikan dokumen ke posisi semula, menutup kotak besi, lalu mendorong papan dinding kembali. Jemarinya bergerak tergesa tapi hati-hati. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah dinding itu. Gudang ini bukan hanya menyimpan emas. Ia menyimpan cerita yang sengaja dikubur. Della melangkah keluar, menutup pintu pelan. Keringat dingin terasa di punggungnya meski udara tidak panas. Begitu kembali ke dalam villa, ia langsung masuk kamar. Tangannya sedikit gemetar saat membuka galeri ponsel. Foto-foto dokumen itu terlihat jelas. Bukti, bukan sekadar firasat. Kebingungan yang sebelumnya membuatnya ragu kini berubah bentuk. Bukan lagi takut, tapi dorongan untuk tahu lebih jauh. Jika namanya terhubung dengan villa ini, berarti ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan padanya. Dan jika keluarga Raka menyembunyikannya, berarti mereka tahu sesuatu tentang keluarganya yang ia sendiri tidak tahu. Suara mobil terdengar dari kejauhan. Raka dan Bumira kembali. Della mengunci ponselnya cepat. Wajahnya kembali tenang. Tapi di dalam, pikirannya sudah melangkah lebih jauh. Ia belum siap menuduh. Belum siap membuka semua. Namun satu keputusan kecil mulai terbentuk. Berbahaya tapi terasa perlu. Malam ini, saat semua tidur,
Ia akan membaca setiap foto dokumen itu dengan teliti. Apapun yang ia temukan, ia harus siap jika kebenaran justru mengubah siapa dirinya sebenarnya. Malam turun pelan di sekitar villa, membawa hawa dingin yang merayap sampai ke sela-sela jendela. Raka sudah tertidur lebih dulu. Napasnya berat dan teratur di sisi ranjang. Bu Mira di kamar seberang. Della mendengar pintunya ditutup sejak 1 jam lalu. Tapi mata Della tetap terbuka. Cahaya layar ponsel menerangi wajahnya yang tegang. Ia duduk bersandar di kepala ranjang. Selimut menutup sampai pinggang. Galeri foto dokumen itu kembali ia buka. Satu persatu. Nama itu lagi. Nama keluarga yang sama. Semakin lama menatapnya, semakin terasa tidak masuk akal jika ini hanya kebetulan. Ada rasa asing, seperti berdiri di depan cermin yang memantulkan masa lalu yang tidak ia kenal. Jarum jam mendekati pukul 11 saat akhirnya Della membuka kontak yang jarang ia hubungi malam-malam. Ardi, adik kandungnya. Ardi biasanya santai, tapi juga paling peka soal urusan keluarga. Jika ada yang ingat cerita lama, dia orangnya. Della ragu beberapa detik, lalu menekan tombol panggil. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Mbak, tumben malam-malam. Suara Ardi serak tapi langsung waspada. Kamu nggak apa-apa? Della menelan ludah. Aku mau tanya sesuatu. Penting. Nada suaranya membuat Ardi langsung serius. Kenapa? Mas Raka kenapa? Bukan itu. Della menarik napas pelan. Aku kirim foto. Lihat nama di dokumen itu. Ia mengirim salah satu foto akta. 3 detik terasa seperti 1 menit. Lalu suara Ardi berubah. Loh, ini. Ia berhenti. Della bisa mendengar ia duduk dari posisi tidurnya. Mbak, kata Ardi pelan tapi tegas. Itu nama kakek. Jantung Della seperti jatuh. Kakek? Suaranya hampir berbisik. Iya. Nama lengkapnya sama. Aku hafal karena dulu tertera di sertifikat rumah lama sebelum dijual. Ardi terdengar makin yakin. Ini nggak mungkin orang lain. Marganya jarang. Mbak. Della memejamkan mata. Potongan-potongan mulai menyambung. Tapi justru membuat kepalanya lebih berat. Ardi, dokumen ini ada di villa keluarga Raka. Hening beberapa detik. Lalu Ardi menghela napas tajam. Kenapa dokumen kakek ada di sana? Itu yang aku nggak tahu. Suara Della gemetar meski ia berusaha tenang. Disembunyikan di gudang. Sama emas batangan. Ardi langsung bereaksi. Disembunyikan? Mbak, itu udah nggak wajar. Della menunduk. Jarinya meremas selimut. Rasa takut yang kemarin muncul kini berubah bentuk. Bukan lagi takut ditolak. Tapi takut menghadapi kebenaran. Aku nggak mau salah paham, katanya pelan. Bisa aja cuma titipan. Atau... Mbak. Ardi memotong. Suaranya tegas seperti jarang ia lakukan. Kamu dari kecil selalu disuruh mengalah. Selalu diminta mikir perasaan orang. Tapi kalau ini soal hak keluarga kita, kamu nggak bisa diam. Kata-kata itu menusuk tepat ke titik yang ia hindari. Della teringat ayah mereka yang selalu berkata, kita ini keluarga sederhana, nggak usah ribut soal harta. Tapi sederhana bukan berarti kehilangan tanpa tahu. Menurut kamu, Della ragu mengucapkannya, villa itu bagian warisan. Kalau nama kakek ada di akta lama, kemungkinan besar iya. Nada Ardi kini penuh tekanan. Minimal, pernah jadi milik keluarga kita. Dan kalau berpindah tangan, harusnya ada cerita, ada transaksi, ada jejak. Della merasa dadanya sempit. Jika villa itu memang bagian dari masa lalu keluarganya, berarti Bu Mira tahu. Berarti Raka mungkin tahu. Dan jika mereka tahu, kenapa ia diperlakukan seperti orang luar di tempat yang mungkin punya jejak keluarganya sendiri? Perasaan tersingkir yang dulu menyakitkan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Kemungkinan dikhianati tanpa sadar. Mbak,
suara Ardi melunak. Kamu jangan takut sama suamimu sendiri. Kalau ada yang disembunyikan, kamu berhak tanya. Della terdiam lama. Ia membayangkan wajah Raka jika ia mengangkat hal ini. Raka yang selalu menghindari konflik. Raka yang selalu membela ibunya. Bagaimana jika ia justru dianggap menuduh? Bagaimana jika rumah tangganya retak? Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ini bukan sekadar soal diterima atau tidak. Ini soal identitas keluarganya. Soal kebenaran. Aku belum siap konfrontasi, katanya akhirnya. Ardi mendesah pelan. Ya sudah. Tapi jangan pura-pura nggak tahu. Kebenaran itu nggak hilang cuma karena kita diam. Telepon ditutup tak lama setelahnya. Kamar kembali sunyi. Della menatap ponselnya. Nama kakeknya terasa seperti mengetuk dari masa lalu. Meminta dibuka. Ia melirik Raka yang tertidur. Wajahnya tampak damai. Tanpa beban. Untuk pertama kalinya, Della bertanya dalam hati. Seberapa jauh suamiku mengenal kebenaran ini? Pertanyaan itu membuat jarak di antara mereka terasa nyata meski hanya dipisahkan satu bantal. Della membuka lagi foto dokumen itu. Memperbesar tanda tangan di bagian bawah. Lalu sebuah keputusan kecil, yang terasa berisiko, muncul pelan tapi pasti. Besok, saat Raka lengah, ia akan masuk ke gudang lagi. Bukan hanya memotret, ia akan mencari tanggal transaksi terakhir. Jika villa ini benar milik keluarganya dulu, ia ingin tahu kapan dan bagaimana semuanya berpindah tangan. Dan jika jawabannya tidak bersih, maka diam bukan lagi pilihan aman. Dengan pikiran itu, Della mematikan layar ponsel. Matanya memang terpejam setelahnya. Tapi untuk pertama kalinya sejak tiba di villa, ia tidak merasa kecil. Ia merasa berdiri di ambang sesuatu yang besar. Dan mungkin mengguncang hidupnya sendiri. Pagi di villa datang tanpa rasa segar bagi Della. Ia bangun dengan perasaan seperti membawa rahasia di dada. Keputusan semalam, mencari tanggal transaksi di dokumen, masih menggantung di pikirannya. Namun begitu membuka mata dan melihat Raka sudah rapi bersiap keluar bersama ibunya, Della sadar kesempatan itu belum tentu datang hari ini. Aku sama mama ke pasar kota sebentar, kata Raka sambil mengenakan jam tangan. Butuh apa? Della menggeleng. Ia memaksakan senyum kecil. Enggak. Bu Mira berdiri di belakang Raka, menatap Della sekilas dengan sorot mata yang sulit dibaca. Bukan marah, bukan ramah, lebih seperti memastikan sesuatu tetap terkendali. Jangan kemana-mana, ucap Bu Mira datar. Di villa saja. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi Della terasa seperti batas. Seperti garis yang tidak boleh ia lewati. Begitu mobil mereka keluar dari halaman, Della tidak langsung bergerak. Ia menunggu 10 menit, memastikan suara mesin benar-benar hilang dari jalan menurun di depan villa. Tangannya dingin saat membuka ponsel. Ia menatap nama di foto dokumen. Notaris Hendra Prasetyo. Semalam ia sudah mencari nomor kantornya. Nomor itu kini ada di layar. Jarinya sempat ragu sebelum menekan panggil. Suara pria dewasa menjawab, tenang dan profesional. Kantor Notaris Hendra. Della memperkenalkan diri dengan hati-hati. Ia tidak menjelaskan semua, hanya menyebut bahwa ia menemukan dokumen lama dengan nama Hendra sebagai notarisnya dan ingin memastikan keabsahannya. Ada jeda di seberang. Dokumen tahun berapa, Bu? Tanya suara itu. Della menyebut tahun yang tertera. Jeda itu berubah jadi nada lebih serius. Kalau begitu, lebih baik datang langsung. Arsip lama perlu dicek fisiknya. Della menggigit bibir. Kantor notaris itu berada di kota bawah, sekitar 30 menit dari villa. Ia melirik ke arah gudang di halaman belakang. Lalu ke jalan keluar. Sesuatu dalam dirinya berkata, jika tidak sekarang, ia akan terus hidup dalam dugaan. Aku datang, katanya akhirnya. Perjalanan dengan ojek online terasa lebih panjang dari biasanya.
Setiap tikungan membuat pikirannya ikut berputar. Ia belum pernah pergi diam-diam dari Raka seperti ini. Bukan karena takut dimarahi. Lebih karena takut apa yang akan terbongkar. Kantor Notaris Hendra berada di ruko tua 2 lantai. Cat kremnya memudar. Tapi plang namanya masih terawat. Tempat itu terasa seperti menyimpan banyak cerita orang. Pria yang menyambutnya di dalam berusia sekitar 50, berkacamata tipis, dengan ekspresi tenang yang terlatih menghadapi berbagai urusan hukum dan keluarga. Ia menatap Della agak lama setelah mendengar namanya. Bukan menatap wajahnya, lebih seperti menimbang sesuatu dalam ingatan. Nama lengkap Anda Della? Ia menyebutkan nama keluarga Della. Della mengangguk. Dadanya mulai terasa sesak. Notaris Hendra membuka lemari arsip besi, menarik map tua berwarna coklat. Gerakannya hati-hati, seolah dokumen di dalamnya bukan sekadar kertas. Saat map itu dibuka di meja, bau kertas lama tercium samar. Ia membalik beberapa halaman, lalu berhenti. Ekspresinya berubah. Terkejut, jelas terlihat meski ia berusaha profesional. Anda baru mengetahui ini? Tanyanya pelan. Della menelan ludah. Mengetahui apa, Pak? Notaris Hendra memutar dokumen itu agar Della bisa melihat. Tanda tangan kakeknya ada di sana. Stempel resmi. Akta waris. Villa yang Anda maksud, katanya hati-hati, diwariskan kepada cucu perempuan keluarga sebagai penerima utama. Jari Della terasa mati rasa. Cucu perempuan? Notaris itu menatapnya langsung. Ya. Dan dalam dokumen ini hanya ada satu nama. Ia menunjuk. Nama Della. Dunia di sekitar Della seperti mengecil. Suara kipas angin, bunyi kendaraan di luar. Semuanya jauh. Saya? Suaranya nyaris tidak keluar. Notaris Hendra mengangguk pelan. Waktu itu Anda masih sangat muda. Pengelolaan sementara dipercayakan pada seseorang bernama Mira. Ia melihat ulang dokumen. Mira sebagai pihak pengelola aset sampai ahli waris dewasa. Bu Mira. Della merasa tenggorokannya kering. Berarti villa itu bukan milik beliau. Secara hukum, bukan. Jawabnya jujur. Beliau hanya pengelola. Tidak ada pengalihan hak di arsip saya. Kepala Della dipenuhi suara. Potongan sikap Bu Mira. Cara ia melarang menyentuh barang. Cara gudang dikunci. Bukan sekadar menjaga barang. Seperti menjaga rahasia. Selama ini tidak pernah ada proses balik nama. Tanya Della pelan. Tidak pernah tercatat. Nada Notaris Hendra kini lebih lembut, seperti menyadari beban di depan matanya. Maaf, tapi seharusnya Anda sudah diberitahu sejak lama. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan. Bukan hanya soal harta. Ini soal sesuatu yang disembunyikan dari hidupnya. Della terdiam lama. Bagian dari dirinya ingin marah. Bagian lain merasa dikhianati. Tapi yang paling kuat adalah rasa asing, seolah hidupnya sendiri menyimpan halaman yang ia tak pernah diizinkan baca. Ia akhirnya berdiri, mengucapkan terima kasih dengan suara yang nyaris otomatis. Saat keluar dari kantor itu, matahari terasa terlalu terang. Dunia tampak sama, tapi tidak lagi terasa sama. Sekarang ia tahu, dan pengetahuan itu tidak bisa dikembalikan. Di depan ruko, ia memegang ponsel. Nama Raka terpampang di layar kontak. Satu panggilan bisa mengubah semuanya. Bisa membuka konfrontasi yang tak bisa ditarik kembali. Namun setelah beberapa detik, Della tidak menekan panggil. Ia membuka kamera. Memotret salinan akta yang baru diberikan notaris. Keputusan kecil, tapi berisiko, terbentuk dalam hatinya. Ia tidak akan langsung menuduh. Ia ingin melihat sendiri sampai sejauh mana kebohongan ini berjalan. Dan untuk itu, ia harus kembali ke villa seolah tidak tahu apa-apa. Della memasukkan ponsel ke tas. Langkahnya pulang terasa lebih berat. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya,
Ia membawa kebenaran yang bisa meruntuhkan rumah tangganya sendiri. Perjalanan kembali ke villa terasa sunyi meski kendaraan yang ditumpangi Della melewati jalanan ramai. Kata-kata Notaris Hendra masih terngiang jelas, seolah diulang pelan di dalam kepalanya. Ahli waris utama. Seharusnya Anda sudah diberitahu sejak lama. Della menatap keluar jendela. Pepohonan di lereng tampak bergerak mundur, seperti waktu yang ia harap bisa diputar ulang. Ia mencoba mengingat, apakah pernah ada momen di mana keluarganya membicarakan warisan? Sesuatu tentang villa? Tidak ada. Atau mungkin, ada yang sengaja ditutup. Dadanya terasa berat. Tapi bukan lagi karena sedih. Ada rasa lain yang tumbuh, lebih tajam, lebih dingin. Saat mobil berhenti di depan gerbang villa, Della menarik napas panjang sebelum turun. Ia tahu satu hal, ia harus masuk dengan wajah biasa. Bukan karena takut, tapi karena ia belum siap memperlihatkan kartu terakhirnya. Pintu villa terbuka. Suasana di dalam tenang. Dari dapur terdengar bunyi piring. Bu Mira ada di sana, seperti biasa, mengatur sesuatu, memastikan rumah berjalan sesuai kendalinya. Dari mana? Tanya Bu Mira tanpa menoleh dulu. Ngarin udara sebentar, jawab Della datar. Bu Mira menoleh sekilas. Tatapannya menilai, seperti mencoba membaca sesuatu di wajah Della. Biasanya Della akan gugup di bawah tatapan itu. Hari ini tidak. Kalau di villa, ya di villa saja. Jangan keluyuran, ujar Bu Mira. Nada yang sama seperti kemarin, nada orang yang merasa berhak mengatur. Della mengangguk pelan. Namun di dalam dirinya, kalimat itu terdengar berbeda. Bukan menantu yang diatur, pikirnya, tapi pemilik yang dijauhkan. Kesadaran itu menampar pelan. Selama ini ia mengira dirinya tidak cukup baik, tidak cukup pantas, tidak cukup disukai. Padahal bisa jadi ia sengaja dibuat merasa kecil. Raka muncul dari ruang tengah, memegang ponsel. Kamu kemana? Tadi aku cari. Nada suaranya netral, tapi ada sedikit curiga. Biasanya Della akan buru-buru menjelaskan. Hari ini ia hanya menjawab singkat. Keluar sebentar. Raka menunggu penjelasan tambahan. Tidak ada. Alisnya sedikit berkerut. Tapi ia tidak memaksa. Itu baru bagi Della. Ia melihat bagaimana Raka sebenarnya tidak terbiasa jika ia tidak langsung menurut. Perubahan kecil itu membuat Della sadar sesuatu. Selama ini, ia sendiri yang menyerahkan kendali. Sore itu, saat makan bersama, Bu Mira kembali mengomentari hal-hal kecil. Cara Della menuang teh. Cara ia duduk. Hal-hal yang dulu membuat Della merasa tidak pernah benar. Biasanya komentar itu menusuk. Sekarang rasanya seperti suara jauh. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia mulai tahu sumbernya. Setiap sindiran kini terasa seperti upaya menjaga posisi. Menjaga agar Della tetap merasa tamu. Dan tamu tidak akan menuntut hak. Di tengah makan, Bu Mira berkata, gudang belakang jangan dibuka lagi. Banyak barang lama, berdebu. Kalimat itu dilontarkan santai. Tapi mata Bu Mira sempat menatap Della sepersekian detik. Della menangkapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menatap balik tanpa menunduk. Kenapa? Tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana. Namun membuat sendok Bu Mira berhenti sebentar. Ya karena nggak perlu dibuka. Jawabnya singkat. Biasanya Della akan berhenti di situ. Hari ini ia hanya mengangguk pelan, tapi di dalam kepalanya, satu keputusan mengeras. Ia tidak akan lagi menerima larangan tanpa alasan. Malamnya di kamar, Raka sibuk dengan ponselnya. Della duduk di sisi ranjang, memandangi salinan akta di layar. Nama kakeknya, namanya sendiri. Bukti itu nyata. Bukan perasaan, bukan dugaan. Luka yang dulu ia rasakan, takut tidak dianggap keluarga, perlahan berubah bentuk. Sekarang bukan tentang diterima. Sekarang tentang dikhianati. Perasaan itu lebih menyakitkan.
Karena datang dari orang yang ia percaya. Della menutup mata sejenak. Ia mengingat dirinya dulu, selalu menurunkan suara, selalu mengalah agar rumah tangga damai. Tapi damai yang dibangun di atas ketidaktahuan bukan damai. Itu penjinakan. Ia membuka mata lagi. Ada ketenangan baru di sana. Bukan tenang pasrah. Tenang karena sadar. Raka menoleh. Kamu kenapa akhir-akhir ini beda? Della menatapnya. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti pintu. Ia bisa menjawab jujur. Bisa langsung membuka semuanya. Namun Della belum ingin konfrontasi. Belum. Cuma capek. Jawabnya. Raka tampak menerima jawaban itu, lalu kembali ke ponselnya. Seolah perubahan istrinya bukan hal besar. Dan disitulah Della makin yakin. Jika ia tidak berdiri untuk dirinya sendiri, tidak ada yang akan. Ia membuka lemari pelan. Mengambil map kecil. Di dalamnya, ia menyimpan salinan dokumen yang tadi ia dapat. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Sebuah keputusan terbentuk jelas di dalam dirinya malam itu. Ia berhenti menjadi istri penurut yang hanya menunggu disetujui. Ia akan bertanya. Ia akan mencari. Ia akan memastikan kebenaran. Namun langkahnya harus tepat. Satu kesalahan bisa membuat mereka menutup semua jejak. Della memasukkan map itu ke dalam tas pribadinya. Menyembunyikannya di bagian dalam. Keputusan kecil, tapi berisiko, lahir pelan. Besok, ia akan mulai menguji Raka. Bukan dengan tuduhan, tapi dengan pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Pagi di villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di halaman belakang ketika Della sudah duduk di ruang makan lebih dulu. Secangkir teh di depannya hampir tidak disentuh. Tasnya ada di pangkuan. Map dokumen tersimpan di dalamnya. Ia tidak lagi menunggu momen yang tepat. Ia sadar, tidak ada waktu yang benar-benar aman untuk membongkar kebohongan. Langkah Bu Mira terdengar dari dapur. Wanita itu membawa piring sarapan. Wajahnya seperti biasa, tenang, terkontrol, seolah dunia selalu berjalan sesuai kehendaknya. Kamu bangun pagi sekali, katanya datar. Della menatapnya. Ada yang mau saya bicarakan. Bu Mira berhenti sebentar. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk terlihat. Bicarakan saja. Raka turun beberapa menit kemudian. Rambutnya masih sedikit basah. Ekspresinya mengantuk. Ia duduk tanpa curiga. Ada apa? Tanyanya. Della menarik napas pelan. Jantungnya berdetak cepat. Tapi suaranya tidak gemetar. Ia membuka tas. Mengeluarkan map. Meletakkannya di meja. Suara kertas menyentuh kayu terdengar lebih keras dari seharusnya. Saya ke notaris kemarin, katanya. Kalimat itu membuat Raka langsung menoleh. Bu Mira menegang. Della membuka halaman akta. Memutarnya agar mereka bisa melihat. Nama kakeknya. Nama dirinya. Saya mau tanya, lanjutnya pelan tapi jelas. Kenapa villa yang diwariskan ke saya dikelola Mama seolah milik pribadi? Hening jatuh. Raka adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya berubah. Bukan kaget, lebih ke defensif. Kamu ngapain ke notaris segala? Nadanya naik. Kamu nyari-nyari masalah. Della tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menunggu jawaban atas miliknya. Bu Mira mencoba bicara, tapi suaranya tidak setenang biasanya. Itu urusan lama. Kamu nggak perlu pusing. Urusan lama tentang nama saya. Della menatap lurus. Bagaimana saya nggak perlu tahu? Raka menghela napas keras. Ia bersandar, lalu berkata dengan nada menekan. Della, jangan lebay. Itu cuma administrasi. Mama yang ngurus semua. Kamu tinggal nikmati saja. Administrasi. Kata itu terasa meremehkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Administrasi sampai saya dikunci di gudang. Tanya Della.
Bu Mira langsung menatap tajam. Itu salah paham. Salah paham yang diikuti larangan buka gudang. Suara Della tetap datar. Untuk pertama kalinya, Bu Mira tidak punya jawaban cepat. Tangannya meremas ujung taplak. Raka mulai kesal. Jadi ini maksudnya apa? Kamu mau ambil alih? Mau ngusir Mama dari sini? Della mengerutkan kening. Aku cuma tanya kebenaran. Namun Raka sudah masuk ke mode menyerang. Aku tahu sekarang. Kamu lihat emas itu, kan? Terus jadi kepikiran harta. Kalimat itu menusuk. Tapi tidak seperti dulu. Serakah. Tuduhan yang biasanya membuatnya menciut. Hari ini tidak. Della menatap Raka lama. Seolah menilai pria yang ia nikahi, bukan sekadar mendengar kata-katanya. Kalau saya serakah, katanya tenang, saya bisa langsung urus balik nama tanpa bicara di sini. Raka terdiam. Bu Mira terlihat makin gelisah. Apa yang kamu mau sebenarnya? Tanya Raka akhirnya. Pertanyaan itu bukan lagi menekan, lebih ke mencoba mengendalikan situasi. Della merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Dulu ia selalu takut kehilangan rumah tangganya. Sekarang ia lebih takut kehilangan dirinya sendiri. Saya mau penjelasan jujur. Jawabnya. Kenapa ini disembunyikan dari saya sejak awal? Bu Mira akhirnya bicara. Suaranya lebih tinggi dari biasanya. Karena kamu belum siap. Kalimat itu keluar spontan. Dan langsung terasa salah. Belum siap tahu hak saya sendiri. Della mengangkat alis pelan. Bu Mira tampak menyesal telah bicara. Ia mencoba mengoreksi, tapi terlambat. Raka memijat pelipis. Sudahi saja. Ini bikin ribut. Della menyadari sesuatu penting saat itu. Mereka tidak menyangkal isi dokumen. Mereka hanya menyerang reaksinya. Dan itu jawaban tersendiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Della merasa berdiri sejajar, bukan di bawah. Tekanan yang dulu membuatnya goyah kini terasa seperti angin lewat. Masih terasa, tapi tidak menjatuhkan. Ia menutup map pelan. Saya nggak minta apa-apa hari ini, katanya. Saya cuma ingin tahu kalian jujur atau tidak. Kalimat itu membuat Bu Mira pucat. Raka terlihat kesal tapi juga ragu. Della berdiri. Meninggalkan meja tanpa suara keras. Tanpa drama. Namun langkahnya mantap. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia baru saja melakukan hal yang dulu terasa mustahil. Menghadapi mereka. Tanpa menangis. Tanpa minta maaf. Namun konflik ini belum selesai. Ia tahu itu. Justru ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Della membuka ponsel. Mengetik pesan ke Notaris Hendra. Jika ahli waris ingin mengaktifkan haknya, apa langkah pertama? Ia menatap layar beberapa detik. Lalu menekan kirim. Keputusan kecil. Berisiko. Karena begitu langkah hukum dimulai, hubungan keluarga mungkin tak bisa kembali seperti semula. Dan untuk pertama kalinya, Della siap menerima kemungkinan itu. Ponsel Della bergetar di tangannya saat balasan dari Notaris Hendra masuk. Langkah pertama verifikasi langsung di lokasi aset. Saya bisa datang jika diperlukan. Pesan itu sederhana, tapi artinya besar. Verifikasi langsung berarti tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Della menatap layar lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun bukan lagi karena ragu, lebih seperti seseorang yang berdiri di depan pintu yang tak bisa ditutup kembali. Ia membalas singkat. Datang hari ini bisa, Pak. Jawaban datang 5 menit kemudian. Siang ini saya ke area sana. Bisa sekalian. Keputusan sudah terjadi bahkan sebelum Della sempat takut. Siang hari, udara villa terasa panas meski angin gunung bertiup. Raka sedang di ruang tengah dengan laptopnya. Bu Mira merapikan bunga di vas. Gerakannya seperti biasa, teratur,
menguasai ruang. Della berdiri di dekat jendela, menunggu. Saat suara mobil berhenti di depan gerbang, Bu Mira menoleh refleks. Siapa datang? Saya undang notaris, jawab Della tenang. Vas di tangan Bu Mira hampir terlepas. Raka langsung berdiri. Kamu ngapain bawa orang luar ke sini? Namun bel sudah berbunyi. Terlambat untuk membatalkan. Pak Surya, penjaga villa yang selama ini lebih banyak diam tapi selalu mengamati, membukakan gerbang. Tatapannya sekilas ke Della, ada rasa paham, seolah ia tahu sesuatu memang akan meledak cepat atau lambat. Notaris Hendra masuk dengan map hitam di tangan. Sikapnya profesional, tapi wajahnya menunjukkan ia sadar kunjungannya tidak sekadar formalitas. Maaf mengganggu, katanya sopan. Saya datang atas permintaan Bu Della untuk verifikasi dokumen waris. Bu Mira mencoba tersenyum kaku. Tidak perlu sejauh itu. Ini urusan keluarga. Notaris Hendra menjawab halus tapi tegas. Karena menyangkut hak hukum, justru harus jelas di depan semua pihak. Raka menatap Della tajam. Kamu serius bawa ini ke ranah resmi? Della tidak menjawab. Ia hanya mempersilakan notaris duduk. Map dibuka. Dokumen asli dan salinan dikeluarkan. Stempel, tanda tangan, tanggal, semuanya nyata. Notaris Hendra berbicara dengan suara tenang, seperti orang yang terbiasa menyampaikan kebenaran pahit. Berdasarkan akta waris ini, villa ini sah diwariskan kepada cucu perempuan bernama Della. Pengelolaan sementara dipercayakan kepada Ibu Mira sampai ahli waris dewasa. Ia menoleh ke Bu Mira. Tidak ada akta pengalihan hak setelah itu. Kalimat itu seperti palu diketuk pelan, tapi dampaknya keras. Raka menatap ibunya. "Ma, ini maksudnya apa?" Bu Mira membuka mulut, menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya sejak Della mengenalnya, wanita itu terlihat kehilangan pegangan. Saya cuma menjaga," katanya akhirnya. "Kalau saya lepas, semua bisa berantakan." "Berantakan bagaimana?" tanya Della pelan. Bu Mira menoleh padanya. Dan topeng tenangnya runtuh. "Saya takut kehilangan kendali." Suaranya naik. "Villa ini sumber pemasukan. Kalau atas nama kamu, saya tidak bisa atur lagi. Saya sudah bangun semuanya di sini." Pengakuan itu keluar mentah. Tanpa strategi. Tanpa sindiran halus. Raka terdiam. Ia jelas tidak tahu sepenuhnya. "Jadi mama sengaja nggak bilang?" tanyanya. Bu Mira tidak menjawab langsung. Diamnya sudah cukup. Raka mengusap wajahnya kasar. Marahnya nyata, tapi bingung harus diarahkan kemana. Namun alih-alih berhenti di situ, ia menoleh ke Della. "Kenapa kamu harus bawa notaris segala? Ini bisa dibicarakan baik-baik." Della menatapnya. "Dibicarakan sejak kapan?" "Sejak saya dikunci di gudang." Raka menghela napas kesal. "Kamu mempermalukan keluarga sendiri." Kalimat itu membuat sesuatu di dalam dada Della mengencang. Bukan luka, tapi kesadaran. Masalahnya bukan benar atau salah. Bagi Raka, yang penting tidak terlihat buruk. Notaris Hendra menutup mapnya. "Saya hanya memastikan status hukum. Keputusan keluarga ada di tangan kalian." Ia berdiri pamit setelah itu. Tugasnya selesai. Kebenaran sudah diucapkan. Ruang tamu terasa berbeda setelah ia pergi. Seperti udara setelah badai pertama. Bu Mira duduk lemas. Raka mondar-mandir. Emosinya campur aduk. Della berdiri di antara mereka. Bukan lagi sebagai menantu kecil, tapi sebagai seseorang yang akhirnya tahu posisinya. Namun kemenangan itu tidak terasa manis. Lebih seperti pahit yang perlu ditelan. Ia menyadari sesuatu penting. Menang dalam kebenaran tidak otomatis memperbaiki hubungan. Dan konflik ini belum mencapai ujungnya. Della berbalik menuju kamar. Bukan lari, hanya memberi jarak sebelum kata-kata makin tajam. Di dalam kamar,
Ia memandangi villa dari jendela. Tempat ini bukan sekadar aset. Ini simbol bagaimana hidupnya selama ini dikendalikan tanpa ia tahu. Satu keputusan kecil namun berisiko muncul pelan. Besok, ia akan meminta proses pengalihan hak resmi dimulai. Bukan untuk merebut, tapi untuk menghentikan kendali sepihak. Dan ia tahu, setelah itu, rumah tangganya mungkin tidak akan sama lagi. Pagi terakhir di villa datang dengan cahaya pucat yang menembus tirai kamar. Della sudah bangun sejak subuh. Ia duduk di tepi ranjang. Tas koper kecil terbuka di lantai. Bukan banyak yang ia masukkan. Beberapa pakaian, dokumen, ponsel, map akta waris. Raka belum tidur nyenyak semalaman. Ia beberapa kali gelisah, tapi tidak lagi mencoba bicara setelah pertengkaran kemarin. Ada jarak tak terlihat di antara mereka. Bukan marah yang meledak, melainkan dingin yang menetap. Della menatap pria itu lama. Ia tidak membenci Raka. Tapi ia juga tidak bisa lagi mengecilkan dirinya demi bertahan. Semalam ia hampir berharap Raka datang dan berkata, "Aku salah." Namun yang datang hanya diam. Dan diam pun bisa menjadi jawaban. Della menutup koper pelan. Di ruang makan, Bu Mira sudah duduk dengan wajah letih. Tidak ada lagi nada mengatur. Tidak ada lagi sindiran. Hanya sisa seseorang yang kehilangan kendali atas cerita yang biasa ia pegang. "Kamu mau kemana pagi-pagi bawa koper?" tanyanya. Della menjawab jujur, tanpa nada menyerang. "Saya pulang." "Pulang ke orang tuamu?" Ada nada tak percaya. "Pulang ke diri saya sendiri," jawab Della pelan. Kalimat itu membuat Bu Mira terdiam. Raka turun beberapa menit kemudian. Matanya langsung ke koper. "Kamu drama lagi." Biasanya kata itu akan melukai. Sekarang hanya terdengar seperti penolakan menerima kenyataan. "Aku nggak mau hidup di rumah yang bikin aku merasa tamu di tempatku sendiri," kata Della tenang. Raka menghela napas kesal. "Jadi kamu mau cerai cuma karena villa?" Della menatapnya lurus. "Kalau cuma villa, dari awal aku sudah urus hukum dan selesai. Ini bukan soal harta." Ia menyentuh dadanya pelan. "Ini soal harga diri." Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tampak tidak punya bantahan cepat. Bu Mira memandang meja. Ada sesuatu seperti penyesalan, tapi tidak cukup besar untuk menghapus yang terjadi. Della melanjutkan. "Saya tidak ambil semua. Villa ini tetap bisa dikelola. Hasilnya bisa dibagi wajar. Saya hanya ambil bagian sah saya sebagai ahli waris." Raka mengernyit. "Kamu bisa ambil semuanya kalau mau." "Bisa," jawab Della. "Tapi saya nggak mau jadi orang yang sama seperti yang menyembunyikan hak orang lain." Kalimat itu jatuh lembut tapi berat. Ia tidak datang untuk membalas. Ia datang untuk selesai. Sebelum pergi, Della berjalan ke halaman belakang. Langkahnya berhenti di depan gudang. Pintu kayu itu masih sama. Tempat gelap yang dulu membuatnya merasa dibuang. Ia membuka pintunya sendiri kali ini. Tidak ada yang melarang. Debu masih tercium samar. Cahaya masuk dari celah atap. Kotak besi itu masih tersembunyi di balik dinding berongga. Namun Della tidak mendekat. Ia berdiri di tengah ruangan, mengingat dirinya beberapa hari lalu, mengetuk pintu panik, merasa tidak diinginkan. Air mata tipis menggenang. Tapi bukan air mata takut. Lebih seperti perpisahan dengan versi dirinya yang lama. "Terima kasih," bisiknya pelan. Bukan pada gudang, tapi pada momen yang memaksanya membuka mata. Di tempat ia dikunci, ia justru menemukan nilai dirinya. Ia sadar sesuatu yang sederhana namun mengubah hidupnya. Ia tidak perlu diterima untuk menjadi berharga. Ia hanya perlu menghormati dirinya sendiri. Langkah kaki terdengar di belakang. Pak Surya berdiri di ambang pintu, canggung tapi tulus. "Mau pergi, Bu?" tanyanya. Della mengangguk kecil.
Penjaga villa itu berkata pelan. Kadang orang tahu sesuatu itu milik orang lain, tapi takut melepas. Bukan karena benci, tapi karena takut kehilangan. Della memahami maksudnya. Namun memahami tidak berarti membenarkan. Terima kasih sudah buka pintu waktu itu, katanya tulus. Pak Surya hanya mengangguk kecil. Ia tahu momen itu penting. Di depan villa, mobil ojek online sudah menunggu. Koper dimasukkan. Udara pagi terasa dingin tapi ringan. Raka berdiri di teras. Tidak menahan. Tidak juga mendekat. Hubungan mereka tidak hancur dengan teriakan. Tapi selesai dengan kesadaran. Della menatapnya sekali terakhir. Bukan untuk mencari jawaban. Tapi untuk memberi penutup. Aku harap kamu suatu hari ngerti, katanya pelan. Raka tidak menjawab. Dan kali ini, Della tidak menunggu. Ia masuk ke mobil. Villa itu mengecil di kaca spion. Namun hatinya tidak lagi tertinggal di sana. Ia tidak pergi sebagai korban. Ia pergi sebagai seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Luka itu nyata, tapi tidak lagi menguasai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Della merasa utuh. Gudang yang dulu mengurungnya telah berubah makna. Bukan penjara, melainkan tempat ia menemukan bahwa dirinya pantas dihormati. Bukan disembunyikan. Mobil melaju turun dari lereng. Matahari naik pelan di depan. Hidupnya belum tentu mudah setelah ini. Tapi arahnya jelas. Dan itu cukup. Kalau kamu suka cerita Della yang berani berdiri untuk dirinya sendiri, klik like dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.